Kita akan membuka satu bagian dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-4 sampai dengan ke-25. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Boleh ditayangkan gambar yang tadi saya kirimkan ya, kalau ada. Ini adalah tanah Samaria di dalam zaman modern obviously, tapi dari zaman ke zaman ya kurang lebih seperti itu. Wilayah berbukit-bukit yang paling tinggi bukitnya kira-kira cuma 800 meter ya, jadi bukan pegunungan yang tinggi, tapi just bukit-bukit. Boleh diturunkan tayangannya, kira-kira seperti itu. Ini adalah wilayah yang sekarang dalam zaman modern masuk dalam pemerintahan negara Israel ya. Dan memang di dalam sejarahnya ini adalah wilayah dari 10 suku-suku yang sekarang, atau lebih tepatnya dalam zaman Yesus, termasuk sekarang sih, disebut 10 suku Israel yang hilang. Dan ini adalah bagian daripada kerajaan Israel yang dalam nomenklatur yang lain disebut sebagai kerajaan utara ya, karena memang posisinya lebih utara. Dibedakan dari kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Kerajaan Israel itu kerajaan yang menempati iklim yang lebih bagus ya, tanah yang juga lebih subur dibandingkan dengan Yudea. Dan itu adalah tempat yang lebih strategis juga. Jadi kerajaan utara itu kerajaan lebih prosper pada zaman 10 suku itu menjadi kerajaan yang disebut sebagai Israel ya, setelah perpecahan kerajaan Salomo. Mereka lebih prosper sebab mereka itu lebih dilewati traffic dari bangsa-bangsa daripada daerah Yudea. Tapi di sisi yang lain mereka juga lebih open terhadap pengaruh-pengaruh dari agama di luar Yahudi. Mereka adalah bangsa yang lebih sinkretis sifatnya.
Kita tahu bahwa 10 raja-raja Israel itu satu pun tidak ada yang berkenan di mata Tuhan. Seluruh raja-raja Israel itu jahat di mata Tuhan. Sedangkan raja-raja Yehuda setidaknya ada 2 yang masih caputo ya, masih agak mendingan itu, raja-raja Yehuda. Dan kalau kita bicara mengenai Samaria, kita perlu bicara mengenai Samaria pada waktu atau kurun waktu tertentu. Dan khususnya di sini dalam catatan Lukas ini adalah Samaria dalam era Second Temple Judaism ya. Jadi era di mana Yudaisme itu memasuki masa Second Temple, yaitu pada masa Yesus ada. Pada masa itu Samaria adalah daerah yang bukan hanya ditempati orang Yahudi saja sih. Itu adalah wilayah yang bekas kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israelnya sih sudah nggak ada ya. Jadi itu hanya bekas wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel sendiri sekitar tahun 724 sebelum Masehi soalnya memang sudah dihancurkan, dibubarkan sama Assyria. Assyria itu negara superpower. Jadi kalau kita bayangkan sekarang itu ya kayak Rusia gitu ya, mungkin ya kayak Amerika gitu ya, kayak nggak tahu negara-negara besar gitu. Yang dengan gampang kemudian ya menghancurkan kerajaan-kerajaan yang menentang dia. Dan pada saat itu memang Samaria ini wilayah Samaria, yaitu kerajaan Israel, itu dihancurkan sama Assyria. Dan polisi dari Assyria ketika menghancurkan sebuah wilayah, dia itu akan memindah-mindahkan penduduknya. Jadi penduduk yang ada di situ, itu dipindahkan keluar, lalu penduduk dari wilayah taklukan yang lain dipindahkan ke sana ya. Jadi mereka memindah-mindahkan orang supaya tidak mudah untuk memberontak kembali. Dan salah satu akibatnya, orang-orang yang dipindahkan ke wilayah yang sekarang jadi Samaria ini, mereka itu tidak akrab dengan wilayah itu, dan mereka kemudian coba menjelaskan fenomena-fenomena yang mereka hadapi sebagai kesulitan dalam hidup mereka itu dengan cara-cara yang mungkin tidak sepenuhnya tepat ya. Jadi mereka semacam mengalami daerah sini ada banyak hantunya gitu ya. Roh-roh di sini itu tidak ramah kepada kami. Lalu kemudian mereka meminta agar ada imam-imam dari daerah yang aslinya di situ untuk mengajari mereka bagaimana menaklukkan roh-roh lokal di situ. Lalu kemudian dipanggillah imam-imam dari kerajaan Israel yang mula-mula itu, untuk kemudian mengajari mereka agama yang ya kurang lebih menyembah Yahweh. Ya, kurang lebih dikatakan karena tergantung tanyanya kepada siapa. Kalau tanyanya kepada orang Yerusalem, obviously itu penyembahan yang menyimpang ya, penyembahan yang mengikuti Yerobeam. Dan itu adalah sesuatu yang diajarkan kepada penduduk yang berasal dari agama-agama lain ya, dari bangsa-bangsa lain di tanah Samaria itu. Jadi mereka memang dari semula dan sudah menjadi satu tradisi yang cukup matang pada zaman Yesus, mereka itu mengikuti semacam agama sinkretis ya. Teologi mereka itu teologi campuran. Jadi mereka itu adalah bangsa-bangsa asing yang belajar agama Yahudi dari imam-imam yang nggak diakui sama Yerusalem, kira-kira begitu ya. Dan mengapa tidak diakui sama Yerusalem? Tentu kita harus mundur lagi ke belakang sebelum masa Second Temple, yaitu kita mundur ke dalam masa perpecahan kerajaan. Masa perpecahan kerajaan, saya singkat aja cerita ya. Perpecahan kerajaan itu kan terjadi pada saat Salomo mati. Salomo mati digantikan itu sama anaknya Rehabeam. Rehabeam itu mewarisi ketidakpuasan rakyat karena pajak yang tinggi. Jadi kerajaan Salomo itu kita bisa lihat dari dua sisi lah. Setiap pemerintahan kan bisa lihat dari dua sisi ya. Dari sisi atas itu kita melihat orang-orang yang diuntungkan oleh rezim itu. Melihat ya kerajaan Salomo itu masa keemasan. Kerajaan Salomo itu katanya ya, perak itu tidak dihargai. Itu juga dua sisi ya. Perak tidak berharga seperti kerikil. Wah itu artinya apa tuh? Di satu sisi itu artinya kaya raya ya, perak aja kayak kerikil. Tapi di sisi yang lain apa? Di sisi yang lain itu devaluasi namanya. Di sisi yang lain itu namanya sesuatu yang berharga itu, duit itu ya, duit itu jadi gak berharga gitu ya. Kan perak itu duit mereka ya. Jadi duit itu gak berharga gitu. Jadi artinya apa? Ya artinya ekonomi susah bagi orang-orang yang lemah. Mungkin gampang bagi orang-orang yang jumlahnya tidak banyak gitu. Ya. Jadi kalau kita
mengalami ekonomi itu semakin sulit bagi orang yang jumlahnya semakin banyak, tapi semakin gampang bagi para pemenang. Nah itu bukan barang baru ya, itu dari sejak zaman Salomo pun seperti itu. Dan anak Salomo, Rehabeam, mewarisi hal itu dari ayahnya. Mewarisi kerajaan di mana memang sih di mata internasional reputasi mereka sepertinya dihormati. Memang sih dari sisi atas hidup itu gampang. Tetapi kalau kita tanya kepada orang-orang di pinggir jalan, sepertinya tidak ya. Bagi mereka itu pajak terlalu tinggi, hidup itu sulit, mereka menjadi budak. Dan mereka mengalami basically apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan, apa yang sudah diperingatkan oleh Samuel. Kamu minta raja, rajamu akan cekik kamu. Kamu minta raja, ya dapat gengsi ya. Kamu ketemu sama kerajaan sebelah itu. Kamu punya muka, tapi kamu bayar dengan apa? Anak-anakmu jadi budaknya raja itu. Penghasilanmu akan dipajekin sama raja itu selain dipajekin sama bait suci. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, hidupmu akan jadi lebih susah. Hidupmu akan lebih diatur. Kebebasanmu akan berkurang. Lalu orang-orang Israel bilang apa? Gak apa-apa, biarin aja. Kita mau raja. Karena kerajaan-kerajaan lain punya raja, kita nggak punya raja. Mereka punya kekuatan, mereka punya kesatuan, kita nggak punya. Kita ini apa? Ini payah. Ya. Tapi mereka punya kebebasan, mereka punya Tuhan, mereka punya kebahagiaan. Mereka bilang itu nggak cukup lah. Yang kita perlukan itu figur kuat yang mempersatukan. Nah itulah. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada mereka Saul ya. Dan Saul itu kemudian menjadi raja pertama Israel dan diteruskan sama Daud, diteruskan terakhir sama Salomo. Di mana mereka mengalami ya memang benar ya, mereka bersatu, memang benar mereka punya kekuatan politis disegani di region itu. Tetapi hidup mereka pelan-pelan makin tidak mencerminkan visi pembebasan dari Tuhan kepada umatnya. Dan pada masa setelah kematian Salomo, ketidakpuasan rakyat ini makin memuncak dan akhirnya Rehabeam mewarisi itu semua ya. Rehabeam anak Salomo itu mewarisi ketidakpuasan dari rakyat. Lalu dia minta nasihat kepada dua pihak. Pihak yang lebih tua, lebih bijaksana, menasihatkan dia untuk, ya sudahlah kasihlah rakyat itu minta apa ya. Kamu kan juga masih baru naik ya, kamu kan juga masih belum punya kekuatan militer dan dukungan dari para pembesar terlalu banyak ya sudahlah. Kamu itu ngalah sedikit. Tapi nasihat dari orang-orang muda, kawan-kawan Rehabeam itu bertolak belakang. Nasihat dari orang-orang muda itu bilang, papamu gigit kurang keras, kamu gigit lebih gigit gitu ya. Karena kalau kamu mundur satu langkah, mereka maju dua langkah gitu. Dan lama-lama kepalamu akan diinjak-injak itu sama rakyat, kamu akan kehilangan wibawa. Jadi kamu harus punya ketegaan ya untuk menjadi pemimpin itu. Dan itu yang dituruti sama Rehabeam. Kira-kira dia mengatakan dengan slang khas Ibrani pada zaman itu ya. Dia bilang, kelingkingku ini lebih besar daripada pinggang ayahku. Nah itu kalau di dalam pengertian yang literal kan kita nggak ngerti ya. Saya waktu dulu masih umur 20-an baca Alkitab sampai pada bagian itu. Kelingking saya lebih besar dari pinggang papa saya itu kayaknya lebay banget ya, pinggang orang seramping apapun, apalagi pinggang Salomo yang kayaknya suka makan-makan gitu ya. Kita bisa bayangkan, masa bisa lebih kecil dari kelingking anaknya kelingkingnya segede apa gitu ya. Jadi itu ungkapan apa itu, lebay banget. Tapi kalau kita belajar sejarah dari istilah itu ya, itu slang yang agak-agak vulgar. Kira-kira begini, kelingking saya lebih besar dari pinggang papa saya, itu maksudnya itu gini, kelingking saya ini lebih besar daripada penis papa saya. Karena pinggang itu satu eufemisme untuk penis, ya penis, alat kelamin pria. Jadi kelingking saya lebih besar daripada penis papa saya. Maksudnya itu apa? Maksudnya papa saya itu nggak punya keberanian. Kalau kamu menyangka papa saya itu udah jantan, udah hebat, udah luar biasa, kamu takut. You ain't seen nothing yet gitu. Kamu tuh belum lihat apa-apa. Ya, saya itu lebih hebat dari papa saya. Kamu merasa tertindas sekarang. Kamu merasa hidupmu sulit sekarang. Siap-siap aja. Zaman saya akan lebih susah. Gitu ya. Zaman saya, kamu akan lebih saya injak lagi. Kira-kira begitu. Dan kamu gak bisa apa-apa. Kamu tuh budak saya. Kira-kira gitu ya, Rehabeam.
nasihat dari orang-orang muda. Dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan ungkapan ini. Di bawah kepemimpinan Yerobeam, para demonstran itu mengatakan, kembali ke kemahmu, hai Israel. Kembali ke kemahmu itu maksudnya apa? Kembali ke zaman dulu. Ya, kita tidak dukung lagi raja ini. Dan memang betul. Rehabeam tidak didukung sama 10 suku Israel. Mereka bubar jalan, kembali ke negara bagian masing-masing. Ya. Dan itu ya seperti yang terjadi di dalam perang sipil Amerika lah kira-kira gitu ya. Mereka bikin konfederasi di selatan itu, nggak mau ngikutin keputusan dari pusat, dari federal ya, dari pusat. Dan ya terjadi perang sipil kalau di Amerika dan dimenangkan sama pusat ya. Tapi kalau di dalam zaman Israel kuno, perpecahan dua kerajaan, yang menang itu konfederasi kira-kira begitu ya. Yang menang konfederasi Israel di utara itu, yang kemudian membentuk kerajaan sendiri. Dan Yehuda hanya didukung oleh beberapa gelintir orang ya. Selain suku Yehuda sendiri ada suku Benyamin karena jumlahnya juga sedikit. Dan juga ada suku Lewi karena Lewi juga nggak punya tanah. Jadilah kerajaan Yehuda dan Israel. Nah, kerajaan Israel dipimpin sama siapa? Ya, tidak surprise. Tentu dipimpin sama Yerobeam. Yerobeam itu kemudian mendirikan tempat penyembahan di Bukit Garizim ya. Tempat penyembahan di mana mereka menyembah sejenis penyembahan yang mirip seperti penyembahan pada zamannya Harun gitu. Apa itu? Patung lembu emas ya, semacam gitu. Bukan lembunya sih yang disembah, tapi itu kayak semacam kendaraan dari Yahweh ya, yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Jadi menjadi dua kerajaan. Nah, kemudian kerajaan utara inilah yang mengalami dikosongkan sama Assyria, lalu kemudian diisi sama orang lain, yang mana orang lain itu kemudian mengambil agama mereka sebagian, lalu dicampur-campur, lalu kemudian menjadi sejenis komunitas Samaria yang ya agamanya itu menerima Torah juga, tapi kurang lebih ya orang Yerusalem akan bilang kayak begini sih sesat lah, kayak begini itu ya sama sekali gak masuk kerajaan surga, kayak begitu ya. Dan Filipus masuk menjelajahi negeri Samaria itu sambil memberitakan Injil. Filipus kenapa bisa sampai menjelajahi wilayah itu, dan Filipus ini siapa ya? Filipus itu sampai ke negeri itu karena pasal 8 ayat 1b terjadi penganiayaan yang hebat di dalam jemaat Yerusalem ya. Dan Filipus itu siapa? Kan tentu kita tahu Filipus itu salah satu dari dalam pasal yang ke-6 itu ya. Ada diaken yang dipilih untuk melayani jemaat berbahasa Yunani. Pasal 6 ayat yang ke-5 itu ya. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan seterusnya itu ya. Satu diaken sudah mati dibunuh, Stefanus, lalu terjadi penganiayaan. Nah, Filipus itu juga mengungsi keluar dari Yerusalem. Tapi rupanya bukan semua jemaat Kristen mengungsi keluar dari Yerusalem, karena buktinya Petrus dan Yohanes kan masih di sana. Dan bukan hanya Petrus dan Yohanes berdua doang ya, lu lihat gue lihat lu, kita jaga kandang, itu bukan. Tapi mereka disertai dengan jemaat berbahasa Ibrani, ya, jemaat yang keturunan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi totok lah kita bisa bilang, ya, itu stay di Yerusalem. Sementara jemaat yang berasal dari keturunan bukan Yahudi, mereka tersebar. Dan kemudian Filipus itu sampai ke sebuah kota, kita tidak tahu persis, Lukas nggak kasih tahu kita nama kotanya apa, kemungkinan Sabaste, karena itu kota besar ya, ibu kota dari daerah Samaria pada masa itu kemungkinan. Mereka sampai di sana, Filipus memberitakan datangnya kerajaan Tuhan di tengah orang Samaria. Nah, ini menarik karena datangnya kerajaan Tuhan itu memang harus disampaikan kepada orang-orang Samaria. Kan Yesus bilang, kabarkanlah datangnya kerajaan ini di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi mereka itu ya ngendon di Yerusalem ya. Dan mereka tidak tercatat menyebarkan kabar baik itu sampai ke Samaria. Sampai dengan pasal 8 ayat 4 ini. Baru kemudian mereka sampai di Samaria. Yang membuat mereka sampai di Samaria adalah sesuatu yang tidak baik ya. Yaitu penganiayaan dari jemaat berbahasa Yunani di Yerusalem. Itu yang membuat mereka
terpaksa mengungsi, dan dalam pengungsian mereka membawa-bawa kabar soal datang kerajaan itu. Dan menarik kalau kita perhatikan bahwa di Samaria itu mereka berjumpa dengan konteks yang beda banget. Karena kalau di Yerusalem mereka ketemu itu orang-orang Yahudi yang punya bait suci, punya tradisi panjang, yang familiar sama mereka somehow. Teologinya itu somehow benar, cuman kok nggak setuju sama Yesus yang adalah Mesias. Yesus sendiri endorse, ya, semacam Yesus sendiri mengatakan ikuti ajaran mereka, ya, tapi jangan kelakuan mereka. Keagamaanmu itu, piety kamu, religious piety kamu itu harus lebih baik daripada orang-orang Farisi yang pious itu. Jadi Yesus sendiri kira-kira itu endorse setidaknya sebagian, ya, dari ortodoksi ataupun teokraksi mereka, ya, in a way, walaupun pasti menelan rumah janda-janda nggak termasuk, ya. Tetapi Samaria, bagaimana dengan Samaria? Hanya tercatat sedikit lah Yesus itu mampir di Samaria. Salah satunya itu, ya, tentu kita ingat Yohanes itu mencatat perjumpaan dengan seorang perempuan di tepi sumur, ya, tapi kita nggak membahas itu karena itu narasinya Yohanes. Nah, kita yang pasti tahu bahwa Samaria ini tetap adalah tempat yang asing. Tempat yang asing di mana orang-orangnya somehow ada hubungan sama Yerusalem, dan mereka membaca Torah yang sama, sebagian besar sama, beberapa berbeda, ya, tapi sebagian besar sama, merayakan hari-hari raya yang kurang lebih terdengar sama, tetapi beberapa orang di antara mereka itu sudah menanamkan prejudis bahwa Samaria itu tentu daerah yang sesat, ya. Agamanya itu memang somehow secara superficial ada banyak samanya, tetapi mereka sesat. Mereka somehow ada bagian dari 10 suku Israel yang terhilang, tapi jelas itu bukan, ya, karena mereka tidak tepat. Tapi mereka ini rupanya juga memiliki pengharapan mesianik, ya, dalam pengertian mereka mengharapkan datangnya juru selamat dunia, juru selamat dari kejahatan dunia ini. Dan itu sebabnya mereka mengikuti Simon si sihir ini, Simon si Magus, ya, Simon Magus. Yang dari namanya kemudian muncul istilah Simoni. Istilah Simoni, saudara bisa googling, ya, artinya itu kira-kira orang yang menganggap bahwa kekuatan Tuhan itu bisa diperjualbelikan atau semacam bisa mendatangkan untung lewat itu, mendoakan orang kemudian jadi sakti, jadi kayak diakui orang sebagai orang yang punya power, lalu kemudian mendapatkan keuntungan keuangan dari situ, yaitu praktik seperti itu disebut sebagai simoni. Nah, itu diambil dari kata Simon Magus ini, ya, Simon sihir. Jangan disamakan dengan Simon Petrus, ya, walaupun namanya sama, Simon. Tapi Simon Petrus dalam narasi ini sama Simon sihir itu antitesis, ya. Nah, Simon si sihir ini adalah orang salah satu yang menyaksikan dan mendengar pemberitaan Injil dari Filipus. Pemberitaan Injil dari Filipus rupanya bukan hanya sekedar seperti kelas streets, ya, atau khotbah-khotbah di GRI yang mengisi otak kita dan barangkali juga mengubah afeksi kita. Tapi juga disertai dengan hal-hal semacam ini. Penyembuhan dari orang-orang yang lumpuh, ya, dan pembebasan dari orang-orang yang kerasukan, seperti yang dilayankan Yesus. Lalu kemudian itu menerbitkan sukacita yang besar dalam kota itu. Dan Simon si sihir yang tadinya menjadi bintang di kota itu, pegang power, rupanya tidak melawan datangnya Filipus. Biasanya kan kita menjumpai narasi bahwa penguasa lokal itu nggak suka dagangannya diganggu itu, ya. Paulus kan akan mengalami itu di tempat-tempat di mana banyak orang-orang mendapatkan untung dari berjualan patung Dewi Artemis itu, ya, Dewi dari orang-orang Yunani, lalu kemudian Paulus mendapatkan perlawanan. Paulus juga mendapatkan perlawanan itu kan dari orang-orang para imam, ya, orang Farisi, ahli Taurat dan seterusnya. Yesus juga mengalami itu. Tapi di Samaria ini rupanya Filipus, ya, pentolannya, bintangnya itu tidak melawan datangnya berita dari Filipus. Jadi Simon sihir, ya, tadi saya bilang Filipus, ya, Simon sihir harusnya. Simon sihir itu tidak melawan datangnya berita Injil dari Filipus. Dia mendukung sekali. Dia ikut dibaptis di sana.
Jadi bayangkan, sudah bertahun-tahun satu kota itu menganggap Simon sihir ini sebagai sosok Mesias, agen tunggal dari Tuhan. Sekarang datang saingan gitu, New Kids on the Block gitu. Dia datang si Filipus. Lalu kemudian Simon ikut dibaptis. Ya, figur dibaptis itu kan figur kayak menundukkan diri, mengikatkan diri dengan setia menjadi pengikut gitu ya. Itu dibaptis gitu. Dan dia dibaptis. Ikut dalam sukacita besar di kota itu, ya, dan dia kemana-mana mengikuti Filipus. Tapi, ya ini artinya apa ya? Kita bisa belajar apa ini? Artinya kita bisa belajar bahwa orang-orang yang tidak melawan, ya bagus ya kita memuji Tuhan untuk itu. Orang-orang yang mengikuti pelayanan kita, bagus kita memuji Tuhan akan hal itu. Tetapi itu baru separuh ceritanya. Karena Simon si sihir ini, setelah dia mengikuti Filipus kemana-mana, dan sepertinya dia dengan rendah hati, padahal tadinya dia itu figur sentral di kota Sabaste itu, sekarang dia harus meninggalkan itu, dia sendiri memberi diri di depan semua orang untuk dibaptis. Ya. Tetapi Simon itu kemudian terlihat apa motifnya. Karena ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar tanah Samaria menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes, dan kemudian baru tersingkap apa motif dari Simon. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, saya tertarik untuk membahas komentar Lukas di sini, bahwa ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke tanah Samaria. Menarik di sini adalah kalau kita amati ungkapan Lukas, rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Yang diutus sama yang mengutus itu gede mana? Kamu pernah nggak dengar ungkapan misalnya Pablo Escobar diutus sama kartel apa gitu, kemana gitu? Pernah dengar itu nggak? Tahu dong ya Pablo Escobar. Atau mungkin kamu kenalnya El Chapo gitu ya, El Chapo itu. Yang sekarang udah di penjara Supermax di Amerika itu ya. Atau siapalah gitu ya. Al Capone gitu mungkin kamu lebih kenal ya. Gak tau lah kamu kenalnya siapa sih. Gangster gitu. Dia diutus sama gengnya. Ya enggak lah, itu kan ungkapan kebalik ya. Betul gak sih? Pablo Escobar mengutus siapalah tukang pukul dia ke gak tahu Los Angeles atau kemana, Chicago gitu. Terus untuk menghabisi siapa gitu lawan dia. Nah itu bisa ya. Tapi dia sendiri masa dikatakan diutus itu? Kan gak mungkin. Jadi kalau dikatakan Petrus dan Yohanes dikirim sama rasul-rasul di Yerusalem. Kita tanya, ini rasul-rasulnya siapa nih yang ngirim Petrus dan Yohanes? Kok berani-berani itu? Gak kebalik ordonya. Petrus dan Yohanes kan kepala gengnya kira-kira gitu ya. Kok dia diutus, kok dia dikirim? Ini bicara apa? Lukas dengan casual sedang mengungkapkan apa? Mengungkapkan sistem operasi dari gereja mula-mula. Gereja Yerusalem diantaranya. Yaitu sistem operasinya Petrus dan Yohanes itu bukan kepala geng. Petrus dan Yohanes bukan big boss. Dia bukan kepala mafianya gitu ya. Bukan. Jadi mereka itu beroperasi dengan kolegialitas yang mungkin bisa diwakili dengan istilah primus inter pares itu ya. Jadi kayak kalaupun ada koordinatornya, dia itu adalah yang nomor satu di antara yang setara. Ya kira begitu. Ya. Jadi bukan bahwa Petrus dan Yohanes itu bos dari segala bos gitu ya. Boss of the bosses gitu. Lalu kemudian dia yang bisa perintah-perintah siapa-siapa gitu di gereja Yerusalem ataupun komunitas yang lain. Tidak ya. Tapi mereka itu pun bisa diutus sama rasul-rasul di Yerusalem. Kesepakatan mereka. Dan mereka itu punya bos. Apakah mereka tidak punya bos gitu ya? Mereka anarki gitu ya. Anarki kan tidak punya bos. Tidak punya pimpinan. Oh mereka punya ya. Pimpinannya Yesus. Yang memerintah dari ruang komando di surga. Kan dia sudah naik ke surga. Jadi dia memerintah dari sana. Dan Yesus tidak kemudian mundur ke belakang ya, menyerahkan tongkat komandonya kepada Petrus. Tidak ya, dalam gambaran Lukas ya. Dia tetap memerintah dari surga. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang setara.
Dan kemudian mereka mengutus setelah melihat sesuatu. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat pekerjaan Roh Allah di tengah orang-orang Samaria. Yang mereka lihat lewat respon orang Samaria. Ya, jadi pekerjaan Roh Allah itu bagaimana bisa dilihat, ya, bagaimana bisa didengar. Apakah mereka dapat mimpi dari Tuhan, ya, atau apapun itu, ya? Tidak, ya, tidak selalu. Tapi mereka dalam hal ini mengobservasi apa yang terjadi. Dalam tanda kutip secara natural, kalau kita mau pakai istilah itu, walaupun saya kurang senang sih pakai istilah natural, karena nanti buntutnya selain natural apa? Supernatural. Ya. Terus gimana bedakan natural sama supernatural? Nanti pembicaraannya jadi nggak konsisten, ya. Tapi saya mau katakan, oke lah, secara lumrah, ya, secara natural, secara lumrah, mereka bisa observasi, semua orang bisa observasi. Jadi bukan cuma orang khusus dibukakan matanya lalu melihat pekerjaan roh, tidak ya. Tapi mereka bisa melihat dengan cara-cara yang biasa, cara-cara providensial dari Allah. Mereka melihat memang ada pekerjaan roh Tuhan di tengah tanah Samaria. Tanah yang gelap itu, tanah yang sesat itu ya, tanah di mana teologinya keliru. Ada pekerjaan roh Tuhan. Dan kemudian mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Ya. Jadi bukan Petrus dan Yohanes mengutus siapa gitu ya, karena dia itu yang berhak mengutus itu, bukan. Lalu kemudian ketika mereka sampai di sana ya, Petrus dan Yohanes, mereka mengetahui bahwa orang-orang Samaria itu belum dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka. Kemudian keduanya menumpahkan tangan atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Lalu Simon Sihir melihat hal ini. Dan ketika Simon Sihir melihat hal ini, pembaca diberitahu sama Lukas bahwa Simon Sihir itu punya motif yang tidak murni. Karena motif dia rupanya tetap adalah keuntungan. Motif dia adalah power. Dia melihat, loh kok ternyata bisa ya. Bisa untuk membuat seseorang punya kemampuan istimewa tertentu yang hanya dimiliki tadinya oleh sekelompok orang. Itu bisa ditularkan lewat gestur tertentu, penumpangan tangan. Lalu Simon Sihir bukan mengatakan, Petrus, bikin aku kepenuhan roh nih, duit. Bukan. Tapi dia bilang, Petrus, kasih aku kemampuan bikin orang lain kepenuhan roh, nih duit. Lu mau gak gitu ya? Wani piro kira-kira gitu ya. Dan kemudian Petrus bilang apa? Dalam terjemahan J.B. Phillips ya, New English Bible, J.B. Phillips bilang, hell with you and your money. Jadi rebuke-nya Petrus itu pakai kata-kata yang kasar ya, yang seperti makian itu, hell with you and your money. Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, dalam terjemahan TB2 kayaknya cuman setingkat lebih kasar, setingkat kurang kasar daripada J.B. Phillips ya. So matilah engkau dengan duitmu itu, kira-kira begitu ya. Soalnya apa? Soalnya engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang, ya, karunia karismata itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Jadi Tuhan itu memberi kepada siapa dia mau memberi dan tidak bisa dia dipaksa, tidak bisa dia dirayu dengan duit. Ya. Ini bukan transaksi dengan kata lain. Ini bukan transaksi. Bukan this for that. Ya. Tapi ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Lalu Petrus melanjutkan, dia bilang, tidak ada bagian, tidak ada hakmu dalam hal ini. Soalnya hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah. Kita tahu dari catatan Lukas yang sebelumnya, Simon Sihir maksud saya ya. Simon itu kan sudah dibaptis. Ya, Simon sudah dibaptis. Dan sudah beberapa hari sebelumnya, mungkin sudah beberapa minggu sebelumnya. Lah kok masih disuruh bertobat ini? Istilah bertobatlah itu rupanya dalam definisi Lukas tidak hanya merupakan bagian atau panggilan atau perintah bagi orang non-Kristen. Jadi bertobat itu istilah yang bukan cuma sekedar lu jadi Kristen, bukan. Tapi berbaliklah dari kejahatanmu. Dan yang jahat gak cuma orang non-Kristen, yang jahat juga orang Kristen, kayak kira gitu ya. Jadi Simon itu sudah dibaptis. Dan dikatakan bahwa ketika Petrus
menumpangkan tangan atas mereka. Mereka itu menerima Roh Kudus. Pertanyaan kita, termasuk Simon nggak? Termasuk Simon sihir nggak? Tidak tertutup kemungkinan loh, termasuk Simon sihir. Jadi artinya apa? Kita belajar apa dari bagian ini? Kita belajar bahwa orang-orang yang sudah menerima karunia Allah pun, orang-orang yang bahkan ya teologinya benar pun, itu masih tetap punya kebutuhan, punya panggilan, punya hutang untuk dia bertobat dari kejahatannya. Karena mereka masih bisa jahat juga, masih bisa punya niat hati yang jahat juga. Dan dalam diagnosa Petrus, dia mengatakan Simon ini hatinya memendam iri, memendam pahit, dan itu menjerat dia dalam kejahatan. Respon Simon, dia minta didoakan. Mirip seperti responnya Fir'aun ya, Abimelek gitu ya. Minta didoakan sama Abraham. Nah ini minta didoakan sama Petrus. Tapi dari permintaannya, kita tahu bahwa Simon sihir bukan minta Petrus berdoa kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan tidak marah lagi, kiranya Tuhan berkenan lagi sama saya. Bukan ya, tapi kiranya yang kamu katakan itu ya, kok serem-serem banget, itu nggak terjadi sama saya. Jadi rupanya dia takut hukuman Tuhan aja ya. Jadi kiranya hal itu tidak terjadi sama saya. Tidak dicatat apakah Petrus mengabulkan hal itu. Jadi tidak dicatat Petrus kemudian memandang Simon sihir dengan mata yang penuh belas kasihan, memegang pundaknya dengan lembut, lalu mengatakan, jangan takut Simon, Tuhan mengampuni dosamu. Ya, dia tidak dikatakan begitu ya, jadi nggak dikatakan Petrus berespon dengan positif. Tapi juga tidak dikatakan Petrus mengatakan, nyahlah engkau iblis, itu nggak juga ya. Jadi Lukas tidak mencatat apa respon Petrus akan permintaan Simon. Yang pasti kemudian keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Jadi mereka pulang dan di jalan mereka memberitakan datangnya kerajaan Allah di banyak kampung orang Samaria ini. Nah sampai di sini kita bisa belajar apa ya? Terakhir ini kan masuk bagian aplikasi. Kira-kira kita belajar apa dari narasi ini? Saya kira kita bisa belajar dari narasi ini, salah satunya adalah orang-orang Yerusalem memandang dirinya sendiri sebagai benar dan memandang rendah orang Samaria. Kita bisa lihat itu dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya, entah tepat apa tidak tepat judul itu, perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Tapi yang pasti dalam perikop itu Tuhan Yesus salah satunya nyenggol sikap orang-orang Yerusalem yang menganggap orang Samaria bahkan bukan sebagai sesama gitu. Karena pertanyaannya adalah yang diajukan kepada Yesus, jadi siapakah sesamaku manusia? Sesama itu siapa? Kalau dikatakan kasihlah sesamamu manusia, sesama itu siapa? Ya, tentu nggak termasuk orang non Yahudi, tentu kan nggak termasuk orang Samaria bahkan ya. Walaupun orang Samaria berpotensi mengandung darah Yahudi juga ya, karena kalau dites penduduk Samaria sekarang itu ya, tes DNA memang pernah dilakukan ya. Itu memang mereka ada separuh Yahudi juga. Jadi ya, tentu saja bahwa orang-orang Yerusalem memandang rendah orang Samaria yang bahkan masih sedarah sama mereka. Setidaknya ada bagian material genetik yang sama. Mereka memandang rendah orang Samaria. Tapi dalam perumpamaan itu Yesus mau mengungkapkan, orang Samaria itu loh, ada yang memandang kamu sebagai sesama. Ya, tapi kamu tidak memandang mereka sebagai sesama. Jadi, kalau kita lihat orang-orang di Yerusalem itu memandang rendah orang-orang yang non-Yahudi dan non-Samaria. Tetapi orang-orang Samaria, mereka itu juga bisa menunggu datangnya kerajaan Allah. Dan Tuhan juga bisa datang kepada mereka, bahkan tanpa melalui agen tunggal Tuhan, yaitu Bait Suci Yerusalem. Bahkan kalau kita lihat dari segi Kristennya, Petrus dan Yohanes itu datangnya belakangan setelah Filipus. Tuhan tuh memakai Filipus, diaken dari komunitas gereja berbahasa Yunani. Ya, dari janda-janda yang terabaikan itu kan, yang non-Yahudi ya.
yang kemudian menerbitkan kebutuhan 7 diaken itu 7 diaken untuk komunitas gereja berbahasa Yunani itu. Nah, Filipus itu, bagian komunitas itu yang kayaknya marginal pada gereja mula-mula itu. Janda-jandanya sempat terabaikan, gak dapat bansos itu ya. Nah itu, Filipus itu yang dipakai Tuhan pertama-tama mengabarkan kabar datangnya kerajaan Allah di tanah Samaria. Dan Tuhan menyertai Filipus. Tuhan menyertai Filipus bukan hanya dengan firman yang benar, teologi yang benar, tapi juga dengan kuasa. Dan itu menerbitkan sukacita yang besar dalam kota itu. Kita melihat beda sekali ya dengan yang mereka responi terhadap Simon Sihir. Respon mereka terhadap Simon Sihir adalah mereka takjub sama Simon Sihir. Udah itu aja. Tapi terhadap pemberitaan Filipus, mereka gembira. Mereka penuh sukacita akan pekerjaan Tuhan. Gak penting yang membawa itu Filipus lah, mungkin Stefanus lah, mungkin Timon, mungkin siapapun itu gak penting gitu. Yang penting itu kabarnya. Yang penting roh Tuhan itu datang ke tengah mereka. Dan baru kemudian kita lihat Petrus dan Yohanes datang. Nah, Petrus dan Yohanes datang belakangan, itu satu poin. Tapi poin yang kedua, roh itu tidak dicurahkan kepada orang-orang di Samaria ini sebelum Petrus dan Yohanes datang. Nah, itu bicara apa? Van den Brink mengatakan bahwa mereka itu belum mendapatkan roh Allah sebelum Petrus dan Yohanes datang. Itu mau mengatakan bahwa Tuhan itu menunggu sampai orang Samaria itu dapat kesempatan, dapat full communion, komuni yang penuh dengan gereja secara utuh. Jadi bukan hanya dengan pemberita Injil yang merupakan bagian dari gereja berbahasa Yunani. Tapi ketika Filipus itu kolaborasi sama Petrus dan Yohanes yang berbahasa Ibrani. Dan waktu itu memang komunitasnya cuma baru 2 bahasa itu ya. Keturunan Yahudi berbahasa Ibrani sama orang-orang berbahasa Yunani. So, Tuhan itu menunggu supaya gereja tidak terpecah-pecah. Tuhan itu menunggu adanya kolaborasi ya di dalam misi ini. Sehingga baru kemudian roh Allah itu dicurahkan kepada orang-orang di Samaria itu ketika Petrus dan Yohanes datang. Dan itu apa hubungannya ya dengan orang Yerusalem memandang orang Samaria itu rendah, orang Samaria itu gak punya Tuhan. Saya kira hubungannya itu kalau kita kaitkan dengan kenyataan poin yang kedua baru bisa kelihatan ya. Kenyataan poin yang kedua itu adalah apa? Bahwa Simon Sihir itu diberi kesempatan bertobat. Walaupun Lukas tidak mencatat pertobatannya Simon Sihir. Ya. Dan sejarah gereja sepertinya mengidentikan nama Simon Sihir dengan praktik perdukunan. Jadi seperti memang Simon tidak bertobat. Tapi Simon tidak dicatat dihukum mati di sini. Simon itu tidak mengalami setelah ditegur Petrus, mati di tempat kayak Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu tidak mendapat kesempatan bertobat. Petrus itu hanya membacakan vonis hukuman mati. Mampus kamu, Ananias dan Safira. That's it. Jadi Simon Sihir itu nggak dibacakan vonis itu, mati kamu, enggak ya. Cuman dikatakan binasalah uangmu bersama engkau karena engkau menyangka bisa membeli karunia Allah dengan uang. Gak ada hakmu di situ. Bertobatlah. Ananias tuh nggak dengar itu loh, bertobatlah itu nggak ada. Dia cuma dengar binasalah, sudah gitu binasa. Simon Sihir, binasalah engkau, bertobatlah. Nggak dicatat sih bertobat apa enggak. Tapi dia dapat kesempatan. Kenapa? Saya kira karena teologinya tidak bagus. Karena dia dari tanah Samaria yang memang nggak ada harapan dapat teologi yang proper. Nah ini kalau kita gabungkan dengan yang pertama ya, saya kira kita bisa dapat satu poin bahwa ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang teologi yang menurut kita nggak proper itu ya. Kayak saya pernah dengar orang mengatakan, kalau kamu nggak sempat atau tidak terekspos dengan teologi yang benar ya, saya dapat kesan itu seolah-olah nggak sempat baca Louis Berkhof atau Hendrikus Berkhof atau apapun.
Lalu happen to be ya, pengertian Tritunggalnya itu meleset ya, atau mengenai Dui Natur Kristus itu somehow meleset, masuk neraka orang itu karena apa itu ya? Menyembah Allah yang salah. Ya tentu saja ya, memang pengertian teologis yang tidak tepat itu ya fatal. Tapi kemudian saya pikir-pikir, kalau dengan demikian, apakah Tuhan menyelamatkan kita itu ada persyaratannya, yaitu teologi, yaitu masih proper dulu. Jadi memang kita diselamatkan dengan anugerah Tuhan ya, melalui iman saja. Tapi ada plusnya. Plusnya itu adalah proper teologi. Nggak ada proper teologi, nggak diselamatkan. Jadi selain beriman menerima Yesus sebagai juru selamat ya, tapi juga harus punya proper teologi baru masuk surga itu. Nanti surga isinya itu orang-orang yang sudah khatam baca Hendrikus dan Louis Berkhof ya. Kalau enggak ada di situ dia. Lalu saya pikir-pikir ini kayaknya nggak masuk akal deh ya. Ini sesuatu yang sepertinya ada yang salah di situ. So kalau kita, ini saya bukan mau mengatakan teologi tidak penting, pasti tidak ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita membaca bagian ini ya, kita melihat bahwa proper teologi itu bukan hanya punya nilai plus di hadapan Tuhan, tapi juga ada nilai minus. Nilai minusnya apa? Nilai minusnya adalah orang yang punya teologi yang benar, punya teologi yang akurat, mereka itu juga mendapatkan lebih sedikit kasih karunia barangkali ya. Seperti Ananias dan Safira, karena mereka punya kesengajaan, punya keberanian, punya kejahatan yang sepertinya lebih keji karena pengertian mereka itu. Itu mirip seperti apa ya? Mirip seperti kalau orang itu melakukan sesuatu kejahatan karena tidak tahu, karena tidak sadar. Kan dia itu lebih ada alasan untuk diampuni juga ya. Seperti nggak terlalu jahat dia itu, karena dia nggak tahu aja gitu. Mungkin satu spirit dengan yang dikatakan Yesus, didoakan Yesus, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan indeed ya orang-orang yang menyalibkan Yesus kan tidak tahu secara full mereka tuh melakukan apa sebetulnya. Kalau mereka tahu, kata Paulus, kan mereka tidak menyalibkan anak Allah ya. Somehow mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti Stefanus katakan ya, mohonkan kepada Tuhan agar mengampuni orang yang melempari dia dengan batu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan somehow. Dan saya kira hal yang sama bisa dikatakan bahkan lebih terhadap Simon si sihir ini ya. Dia tidak tahu apa yang dia minta kepada Petrus, apa yang dia tawarkan kepada Petrus. Roh Kudus kok dia mau jual belikan itu ya. Itu sesuatu yang outrageous banget gitu. Tapi dia mengutarakannya karena ketidaktahuan. Jadi kemudian barangkali ya secara spekulatif kita bisa katakan ya. Van den Brink bilang, karena itulah kemudian mungkin si Simon Magus ini masih diberikan kesempatan untuk bertobat ya. Barangkali seperti itu. Barangkali yaitu tebak-tebakan teologis kita ya. Jadi itu pelajaran yang kedua. Jadi karena pengetahuan teologis itu bukan hanya berpotensi untuk kita banggakan, ya memang bisa untuk kita banggakan. Tapi yang kedua berpotensi untuk membuat kita lebih gentar juga ya, membuat kita lebih merasa bertanggung jawab dan merasa tentu lebih tidak lebih baik dari orang lain gitu. Karena kita tahu orang-orang di Yerusalem yang sepertinya itu secara teologis lebih benar ya daripada orang-orang Samaria. Orang-orang di Yerusalem itulah yang menyalibkan Yesus. Ya, mereka lah yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus dan bukan orang-orang di Samaria. Jadi ya dosa dari orang-orang yang lebih dekat dengan kebenaran itu barangkali bisa lebih besar ya karena mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan ya, semacam itu. Dan yang ketiga saya kira kita bisa katakan adalah bahwa semua hal-hal yang buruk ini ya, baik itu penganiayaan kepada jemaat di Yerusalem, baik itu perpecahan antara komunitas keturunan Yahudi asli yang berbahasa Ibrani itu ya, dengan komunitas orang-orang Kristen Yunani, itu kan hal yang buruk. Dan yang ketiga,
adanya orang-orang seperti Simon Magus yang mengambil untung dan punya motif power dan money dan maybe fame juga ya. Di dalam urusan zaman akhir, dalam urusan datangnya kerajaan Allah, itu memang buruk, pertama diakui. Tapi Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan ya. Tuhan memakai untuk kebaikan, misalnya yang pertama, sudah lewat beberapa masa perintah Tuhan untuk mengabarkan datangnya kerajaan Allah di seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Itu tidak kunjung dikerjakan, tapi pada akhirnya mereka kerjakan melalui penganiayaan di Yerusalem. Dan kedua, perpecahan atau semi ketidakenakan lah, bukan perpecahan mungkin ya, tapi ketidakenakan antara komunitas berbahasa Ibrani dan Yunani ini. Tuhan itu memakai juga ya untuk menunjukkan kuasanya di tengah orang-orang Samaria ini. Yaitu ketika Simon Magus itu kemudian mendapat kesempatan berinteraksi dengan dua macam orang, yaitu Filipus yang sepertinya melewatkan praktik-praktik dan motif-motif dia dan kemudian membaptiskan dia ya bahkan ya. Filipus ini mungkin kita bisa bayangkan apa nggak ditegur sama Petrus ya, orang macam begini kok lu baptis ya, ini interview baptisnya kurang ketat ini ya dan segala macam. Masih minta itu loh, jual beli kemampuan mentransfer Roh Kudus ini, apa-apaan orang ini ya, kok kayak gitu lu baptis ya dan segala macam. Tapi toh hal itu Tuhan pakai untuk memaparkan hal-hal ini kepada kita ya, saya kira itu. Dan yang ketiga, bahwa ini semua tidak menghentikan Tuhan, tidak mampu menghentikan Tuhan. Kejahatan kita, kebodohan kita, arogansi kita, segala ketidaktaatan kita tidak mampu menghentikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Dia ingini. Tentu ini bukan panggilan untuk ya udah gak usah peduli aja ya, bukan ya. Tapi maksudnya itu adalah pertama Tuhan tuh gak butuh kita ya. Tapi Dia menginginkan kita dan melibatkan kita. Butuh sih enggak gitu. Tapi Dia menginginkan kita terlibat. Kalau kita menekankan sisi yang satu aja ya, Tuhan gak butuh kita itu. Kita bisa patah arang ya, patah hati. Perasaan tidak dibutuhkan itu kayak, wah lu direndahkan, gak butuh lu gitu ya. Kita kan sering memakai itu sebagai weapon gitu, weaponize itu. Gua gak butuh lu gitu ya. Kita menunjukkan pada orang lain. Lu gak dibutuhkan. Tapi itu sesuatu yang bukan sikap Tuhan kan. Memang Tuhan gak butuh kita itu de facto. Tapi Dia menginginkan kita. Kalau kita menekan-nekankan ya, entahlah kepada anak kita, anak buah kita, kepada whatever ya, bawahan kita. Kita menekankan, gue gak butuh lu gitu ya. Apa kita juga menekankan hal yang lain? Pertama, Tuhan tuh gak pernah menekankan itu. Gue gak butuh lu itu, Tuhan gak pernah menekankan itu. Kedua, Tuhan tuh menekankan ini, gue mau lu. Karena de factonya Tuhan tuh memang gak butuh kita, tapi Dia mau kita. Dia mau melibatkan kita. Tuhan bisa menciptakan jagat raya ini, kata Agustinus, ya, tanpa kita. Ya, He did it without us. Tapi He saved it with us. Ya. Dia itu menyelamatkan jagat raya ini, termasuk menyelamatkan manusia dengan kita, memakai kita. Menciptakannya sih gak pakai kita. Dan kenapa Tuhan menyelamatkan jagat raya ini? Di antaranya dengan melibatkan kita. Jawabannya bukan karena Dia butuh ya, tapi karena Dia mau. Kita itu kalau melibatkan orang lain karena butuh, itu namanya apa? Saya melibatkan kamu, saya perlu kamu. Kenapa? Karena butuh sih. Itu namanya apa? Namanya memperalat ya. Memperalat atau membeli. Persis seperti yang dilakukan Simon Magus. Memperalat atau membeli. Dan memperalat atau membeli itu bahasanya ya duit ya. Duit, kekuasaan, rayuan, wanipiro. Itu transaksional. Tapi Tuhan gak pakai bahasa transaksional. Tuhan itu pakai bahasa apa? Bahasa cinta. Gue gak butuh lu. De facto gue gak bilang bahwa gue gak butuh lu. Yang gue bilang adalah gue mau lu. Gue mau lu terlibat. Karena kamu mendapat kesempatan. Itu saja. Karena aku mencintai kamu. Aku ingin melibatkan kamu dalam proyek penyelamatan segala makhluk dan proyek pemulihan segenap kemuliaan Tuhan di tengah ciptaan ini. Dia melibatkan kita. Itu yang Dia tekankan ya. Dia melibatkan orang-orang seperti Filipus, orang-orang seperti Petrus, orang-orang seperti Yohanes, orang-orang seperti Anda dan saya, dan secara perifer bahkan melibatkan
ketidaktaatan dari orang-orang seperti Simon Magus dan juga orang-orang lain di Samaria ini. Kiranya ini semua menerbitkan ucapan syukur yang bertambah-tambah bagi Tuhan yang murah hati buat kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang melibatkan kami, Allah yang tidak membutuhkan kami tapi menginginkan kami. Engkau menginginkan kami ada, hidup dan bergerak di hadapan-Mu, lahir dan bertumbuh dan menua dan pada akhirnya mati dan kembali kepadamu. Engkau menginginkan semua itu. Engkau menginginkan kehadiran kami dalam sejarah. Dan Engkau mau melibatkan kami dalam karya-Mu, karya penciptaan dan penyelamatan dan pemuliaan-Mu atas segenap yang ada. Kami bersyukur untuk ini. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu yang menggerakkan gereja-Mu, menggerakkan orang-orang yang Kau adopsi menjadi anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau pungut dari berbagai tempat, Engkau bangkitkan dari kematian, Engkau panggil dari kegelapan, Engkau jadikan milik-Mu. Kami bersyukur untuk ini semua karena kami menemukan kehidupan dalam Yesus. Kami menemukan terang, kami menemukan persekutuan, kami menemukan diri kami dipanggil dengan nama kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari kebutuhan dan ambisi untuk membuat nama bagi diri kami. Sehingga kami boleh menjadi umat yang bukan dipersatukan oleh nama besar, nama yang kami buat bagi diri kami di bumi seperti orang-orang di dalam kisah Menara Babel, tapi orang-orang yang dipersatukan di dalam anak-Mu itu. Anak-Mu yang berkenan di hati-Mu, yaitu Yesus dari Nazaret. Kami bersyukur untuk ini semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.